Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik pembelajar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Selamat berjumpa kembali dalam channel Bedah Buku PPKN kelas 7, 8, dan 9. Seperti biasa, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Selesai. Pada video kali ini, kita akan membahas materi pembelajaran PPKN kelas 8, yaitu pada pembahasan materi bab 3 mengenai Subbab dengan pembahasan proses penyusunan perundang-undangan di Indonesia, yang dimulai dari proses penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian proses penyusunan ketetapan MPR, kemudian proses penyusunan undang-undang, dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Untuk bisa mengikuti materi kali ini, silakan buka buku paket PPKN kelas 8, kurikulum 2013 revisi 2017 pada halaman 58 sampai halaman 62 ya. Baik, kita mulai saja. Materi Subbab, yaitu proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada materi kali ini, yang pertama akan kita bahas adalah proses penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar ini merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, yang secara historis, Undang-Undang Dasar ini disusun dan dibentuk oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI, tepatnya pada sidang yang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Kemudian, Undang-Undang Dasar ini ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI, tepatnya ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar ini pun telah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali, di mana perubahan atau amandemen tersebut merupakan jawaban dari tuntutan reformasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Adapun dalam melakukan perubahan tersebut, ada beberapa kesepakatan dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian selanjutnya harus tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya harus mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya penjelasan Undang-Undang Dasar yang memuat hal-hal yang bersifat normatif atau memuat hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Kemudian selanjutnya melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuan perubahan tersebut bersifat adendum, yaitu untuk kepentingan bukti sejarah. Adapun aturan mengenai tata cara perubahan Undang-Undang Dasar dicantumkan pada Undang-Undang Dasar pasal 37. Mari kita lihat bagaimana perubahan Undang-Undang Dasar menurut pasal 37 ini ya. Kalian bisa buka buku pada halaman 59. Menurut pasal 37 ayat 1, menyebutkan bahwa usul perubahan Undang-Undang Dasar diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Kemudian bunyi pasal 37 ayat 2 menyebutkan bahwa usul perubahan pasal tersebut diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk dirubah beserta alasannya. Dilanjutkan kepada bunyi pasal 37 ayat 3 yang menyebutkan bahwa
Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR, kemudian dilanjutkan kepada bunyi pasal 37 ayat 4 yang berbunyi bahwa putusan untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu orang anggota dari seluruh anggota MPR. Kemudian dipertegas dengan pasal 37 ayat 5 yang menegaskan bahwa khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Kita akan lanjutkan pada pembahasan proses penyusunan ketetapan MPR. Ketetapan MPR menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan ketetapan ataupun keputusan MPRS dan MPR yang masih berlaku sampai saat ini. Contoh ketetapan MPR yang masih berlaku sampai saat ini adalah Ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003 pada pasal 2 dan pasal 4. Berdasarkan pasal 2, ketetapan MPR yang berlaku adalah tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dengan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Bagi Partai Komunis Indonesia, adanya larangan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme atau marxisme, leninisme. Kemudian selanjutnya tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Dan terakhir tentang penentuan pendapat di Timor Timur. Selanjutnya pada pasal 4 yaitu tentang pengangkatan pahlawan Ampera, kemudian tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, kemudian tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan, kemudian tentang pemanfaatan persatuan dan kesatuan nasional, kemudian tentang pemisahan antara Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian tentang etika kehidupan berbangsa, tentang visi Indonesia masa depan, kemudian tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN, kemudian yang terakhir tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan pada proses penyusunan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kita akan bahas mengenai proses penyusunan undang-undang terlebih dahulu ya. Undang-undang di sini merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Pernyataan tersebut ditegaskan pada Undang-Undang Dasar Pasal 20 Ayat 1 yang berbunyi, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Adapun rancangan undang-undang selain diajukan oleh DPR dapat juga diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. Mari pelajari skema proses pembentukan undang-undang pada halaman 61 ya. Sesuai dengan Undang-Undang Pasal 20 Ayat 1, bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, pernyataan tersebut ternyata dipertegas lagi pada pasal 21 yang menyatakan bahwa anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Di mana rancangan undang-undang tersebut menurut pasal 20 ayat 2 dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Sesuai dengan pasal 20 ayat 3, jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu. Kemudian menurut pasal 20 ayat 4, apabila rancangan undang-undang tersebut mendapat persetujuan bersama, maka Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut menjadi undang-undang.
Dan pada pasal 20 ayat 5, dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Begitupun dengan Presiden, sesuai dengan pasal 5 ayat 1, berhak mengajukan rancangan undang-undang. Selanjutnya, kita akan lanjutkan pada proses penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang disingkat dengan Perpu. Perpu merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa ataupun darurat. Perpu ini mempunyai kedudukan yang sederajat dengan undang-undang. Adapun dasar aturan mengenai Perpu diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 22. Pasal 22 ayat 1 yaitu berbunyi, dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Kemudian ayat 2 berbunyi, peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikutnya. Kemudian yang terakhir, ayat 3, jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Demikianlah pembahasan materi pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat adik-adik pahami dengan baik ya. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya pada pembahasan materi Suba B mengenai proses penyusunan peraturan perundang-undangan bagian 4, yaitu proses penyusunan peraturan pemerintah, kemudian bagian 5 proses penyusunan peraturan presiden, kemudian selanjutnya proses penyusunan peraturan daerah tingkat provinsi, dan terakhir proses penyusunan peraturan daerah tingkat kabupaten atau kota. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video belajar pada kali ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.